Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Terbaik di dalam hidupku. Yesus, kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di tengah kesederhanaan, di tengah kekurangan, kita boleh bersyukur bahwa kita masih bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui online seperti ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dalam ucapan syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Kami juga berterima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna. Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami dari segala wabah yang ada di negeri ini. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pada pagi hari ini Kau curahkan roh hikmat atas setiap kami. Bukalah mata hati dan telinga kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah pada setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami mengundang Engkau Yesus untuk hadir bertahta di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dan terutama memimpin acara ini, renungan pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menjadi penyambung lidah-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu di Semarang dan Purwodadi, serta dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, puji syukur, kemuliaan, dan hormat hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, jika ada yang tahu lagu ini, boleh bernyanyi bersama-sama di tempatnya masing-masing. Karena kita sudah percaya bahwa kemenangan itu terjadi di sini, sekarang juga pada hari ini. Kekuatan
terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kisah yang belum berakhir. Injil yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Lukas diakhiri dengan perikop yang berjudul kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi walaupun Injil itu ditutup dengan perikop ini, bukan berarti bahwa cerita tentang kisah Yesus Kristus itu berakhir. Justru pada saat ini, ribuan tahun yang lalu, Yesus sedang mempersiapkan pelayanan para murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dia awali. Murid-muridnya harus memberitakan kabar baik. Murid-muridnya harus memberitakan kematian dan kebangkitannya. Kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga bukanlah akhir dari segalanya. Dan luar biasanya murid-murid bersukacita walaupun ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka percaya setelah melalui peristiwa Paskah 40 hari yang lalu, bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka sangat ketakutan. Mereka pikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka sudah lupa tentang semua mujizat dan perkara-perkara ajaib yang Yesus sudah lakukan saat bersama-sama dengan mereka di dunia. Tetapi peristiwa kebangkitan itu membangkitkan semangat mereka yang baru. Peristiwa kebangkitan itu menghidupkan iman mereka dan percaya mereka bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah anak Allah. Yesus Kristus betul-betul adalah Mesias dan Juru Selamat umat manusia. Apa yang dinubuatkan dan apa yang dikatakannya selama di dunia terjadi pada waktu itu, bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kekuatan melalui sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat tidak mengenakan itu menjadi jangkar bagi setiap mereka di dalam menghadapi perjalanan kehidupan selanjutnya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan mereka hadapi yang sangat menyakitkan lebih daripada kenyataan yang mereka lihat pada waktu Yesus disalib. Karena waktu Yesus disalib mereka hanya menyaksikan saja. Tetapi
setelah kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mereka akan menghadapi persekusi-persekusi yang sama. Perlawanan-perlawanan pada saat mereka memberitakan Injil. Mereka akan menghadapi kesukaran. Jangkar itu tetap ada di tengah-tengah mereka. Sehingga pada waktu hari ini, 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga, mereka sudah tidak sedih lagi. Mereka tahu bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan mereka setiap saat, setiap waktu. Walaupun Yesus berpesan kepada mereka, tinggal dulu di Yerusalem. Sampai nanti Yesus memperlengkapi mereka, yaitu pada hari Pentakosta, yang dimana Roh Kudus turun atas ke setiap murid-muridnya, para rasul, untuk memperlengkapi mereka menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia. Saat ini mereka diminta untuk duduk diam, sambil menunggu apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada masa-masa ini, saya banyak menemui rekan-rekan, teman, yang mengalami depresi, frustasi, stres, ataupun ketakutan dan kekhawatiran terkait dengan yang namanya wabah, virus, pandemi, corona yang ada di negeri kita. Dan ketakutan, kekhawatiran itu meluas karena berimbas kepada yang namanya krisis dan resesi di bidang ekonomi, di tempat-tempat kerja mereka, di usaha-usaha mereka yang lakukan. Semuanya mengalami tekanan-tekanan yang begitu rupa. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak di antara mereka yang sedang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji utuh, hanya 50%, 30%, atau 20%, atau bahkan 10% dari yang seharusnya mereka dapatkan. Dan itu sudah berlangsung selama 2 bulan. Semua saudara-saudara kita sedang mengalami tekanan yang begitu rupa. Ada banyak di antaranya yang begitu tergoncang imannya oleh peristiwa ini. Seolah-olah yang dulu Yesus selalu bersama-sama dengan mereka, menjawab setiap permasalahannya, menemani di tengah-tengah kehidupan, karena nyata penyataannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu segala pertolongan diberikan, seolah-olah bahwa hidup baik-baik saja, berjalan bersama dengan Tuhan, bekerja, mendapatkan rezeki, beribadah, memberi persembahan, dan seterusnya. Seolah-olah itu menjadi sebuah keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya, semuanya baik-baik saja. Dan pada waktu 2 bulan terakhir, dan kita akan memasuki bulan yang ketiga, seolah-olah Tuhan meninggalkan. Seolah-olah bahwa semuanya berantakan. Pekerjaannya tidak lagi bisa diandalkan untuk penghidupan keluarga. Usahanya sedang mengalami tekanan yang begitu rupa, bahkan beberapa sudah hampir diambang kebangkrutan. Dagangannya tidak ada yang laku karena tidak ada orang yang membeli, dan sebagainya. Masih ditambah lagi dengan penderitaan-penderitaan berupa yang namanya sakit penyakit, walaupun belum tentu atau ada maupun tidak ada yang terkena wabah virus corona itu. Semuanya sedang mengalami sebuah tekanan yang begitu rupa yang bagi sebagian orang akan tergoncang imannya. Kita harus kembali kepada jangkar yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita. Yaitu bahwa pada waktu dulu, di saat kita memulai segalanya itu tanpa apa-apa. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi pada hari ini dalam kehidupan kita. Itu yang sesuai dengan rencana kita. Coba saudara perhatikan. Coba saudara renungkan, saudara ingat-ingat. Apakah posisimu hari ini? Apakah apa yang engkau miliki hari ini? Keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, semua yang baik itu, semua yang indah itu. Apakah engkau sudah pikirkan sebelumnya? Apakah itu sudah kau rencanakan jauh-jauh hari? Saya rasa tidak. Itu terjadi begitu saja
Tapi sebetulnya tidak begitu saja karena rencana Tuhan yang sedang tergenapi di dalam kehidupanmu. Pelan namun pasti, Tuhan membawa engkau hidup di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan membawa engkau bersama-sama dengan Dia, berjalan dalam rencananya. Karena Tuhan punya perkara yang ajaib bagi kehidupanmu. Tuhan punya kepentingan dalam kehidupanmu, yaitu menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Dan terutama menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah usahamu. Supaya manusia, setiap orang di dunia ini, boleh memuji dan memuliakan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupmu. Dan jika pada saat ini terjadi wabah ataupun goncangan di bidang ekonomi, atau kesesakan apapun yang kau rasakan dan penderitaan yang begitu rupa, jangan pernah lupa bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu itu adalah mujizatnya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu dan kamu miliki pada saat ini, itu adalah anugerahnya. Jadi kalau dulu kita tidak memiliki apa-apa, dan sekarang kita memiliki segalanya, walaupun mungkin belum sepenuhnya yang kau inginkan terjadi dalam hidupmu, tetapi kita tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan bisa menjadikan apa yang tidak ada dalam hidupmu menjadi sesuatu yang ada, Dia pasti bisa melakukan hal yang sama kembali dalam hidupmu. Bahkan tidak mungkin sesuatu yang lebih besar akan dinyatakan di dalam kehidupanmu sebentar lagi. Bertahanlah di sana. Jangan sampai goncang imanmu dan jangan sampai kau tinggalkan iman kepada Tuhan. Apalagi engkau mengatakan bahwa Tuhan tidak bersama dengan saya lagi. Sikap yang harus kita bangun adalah sikap seperti para murid yang bersukacita walaupun Tuhan naik ke surga. Walaupun Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tetap percaya kok bahwa Tuhan Yesus hadir dalam wujud yang lain. Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi setiap kita, yaitu Roh Kudus, yang bersama-sama dengan engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera, apapun penderitaan dan apapun kesesakan yang kamu alami. Karena penderitaan di dunia itu hanya sifatnya sementara. Kalau kita mencari sesuatu yang kekal, kita mencari yang namanya kerajaan Allah, pasti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pernah engkau khawatir. Justru pada saat-saat seperti ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita harus kembali mencari jangkar yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Pengalaman pribadi seorang dengan yang lain akan berbeda. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan. Tetapi saya percaya bahwa semua pasti punya pengalaman yang sama bersama dengan Tuhan walaupun wujud yang berbeda. Yaitu perjumpaan, kesan yang mendalam, atau mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu. Ingat-ingatlah itu. Itu adalah jangkar yang membuat engkau kuat. Bahwa segala sesuatu yang tidak ada itu dan sekarang menjadi ada. Maka Yesus, Tuhan Allah kita, Raja di atas segala raja, pasti bisa melakukan hal yang sama untuk kedua kali, ketiga kali, bahkan beribu-ribu kali. Atau justru Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang lebih besar karena ada rencana Dia di dalam kehidupanmu yang lebih besar. Yesus selalu berbicara bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Dia lakukan. Yesus meminta kita melakukan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih besar daripada apa yang Dia sudah lakukan di dunia. Yesus mendorong kita untuk menjadi pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Yang kita lakukan cukup datang kepada Dia dan mengingat semua kebaikan serta kemurahan-Nya. Firman Tuhan yang kedua yang akan saya bacakan kepada saudara pada hari ini yang perlu kita renungkan, diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Efesus pasal 1 ayat 16
sampai 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk mereka kembali mengingat tentang kasih Tuhan dan kemurahan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena jemaat Efesus pada saat itu begitu menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Paulus memberikan nasihat yang manis lembut, namun sebetulnya itu begitu dalam maknanya. Karena jemaat di Efesus ini walaupun mereka beribadah, walaupun mereka berdoa, walaupun mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka juga masih melakukan praktek-praktek penyembahan berhala. Dewa-dewa Yunani di mana mereka tinggal, itu ada di tengah-tengah mereka dan mereka pun melakukan penyembahan. Sama seperti orang-orang Yunani, budaya yang ada di sana yang tidak mengenal Kristus. Saudara, berhala pada masa-masa ini bukanlah sesuatu yang bersifat fisik. Bukanlah patung-patung atau dewa-dewa seperti pada zaman dahulu. Berhala dalam definisinya adalah sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup kita di atas Tuhan. Itu adalah berhala. Jadi apapun itu yang menjadi prioritas kita melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Nah, hari-hari ini banyak dari kita berpikir bahwa yang namanya harta itu kita takut sekali kehilangan, tapi kita nggak takut kehilangan Tuhan. Ada yang merasa bahwa usahanya itu adalah segalanya buat dia. Jadi pada waktu usahanya bangkrut, seolah-olah kehidupannya akan berakhir. Usaha menjadi segala-segalanya buat dia. Dan bukan Yesus lagi. Atau pekerjaannya yang begitu dia banggakan. Sehingga pada waktu pekerjaan itu hilang, jabatan itu hilang dalam hidupnya, dia merasa bahwa kehidupannya selesai, berakhir. Neraka menghampiri dia. Atau justru pelayanannya yang dahulu dipuja begitu rupa. Di gereja, mendapatkan pujian, mendapatkan tontonan, dan tiba-tiba sekarang 2 bulan lebih kita tidak beribadah. Seolah-olah bahwa pelayanannya hancur. Tuhan tidak berkuasa lagi dan meninggalkan dia. Saat-saat ini justru kita harus merefleksi diri kita sejujurnya dan sebenarnya. Apakah prioritas kita di dunia ini? Apakah itu Tuhan? Ataukah usaha kita? Ataukah pekerjaan kita? Ataukah apapun yang kita punyai, harta, mobil, rumah, tanah, dan sebagainya. Ataupun bukan mungkin saham yang saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Dan kita merasa bahwa hidup kita hancur. Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua pada hari ini. Kenaikan Tuhan di surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru kita diminta untuk dewasa. Karena waktu kanak-kanak kita selalu ditemani. Di dalam masa-masa awal, murid-murid Yesus ditemani, diajar. Mereka masih seperti kanak-kanak rohani yang butuh diajar, butuh diberikan pengertian. Tetapi orang dewasa akan hidup sendiri, jauh daripada orang tuanya. Maknai peristiwa ini, bahwa Yesus Kristus, Bapa di surga, itu sedang mendewasakan kita. Sehingga kita dengan sadar dan percaya, mengerti bahwa di tengah-tengah
apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kepandaian kita. Atau itu bukan karena pertolongan manusia. Semata-mata itu terjadi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan itu semua, saudara, ini yang perlu diingat. Bahwa apapun kepemilikanmu di dunia, semuanya itu bisa hilang sekejap dalam waktu yang singkat. Kalau Tuhan menghendaki. Tuhan sedang menyusun ulang prioritas hidup kita. Tetapi kita diminta dengan sadar dan percaya secara dewasa untuk mengerti bahwa hanya Yesuslah yang paling penting. Hanya Tuhanlah yang menjadi prioritas kita. Dan semuanya itu menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan seterusnya. Tidak ada yang boleh melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada boleh yang menjadi nomor 1 dalam hidup kita selain daripada Yesus Kristus, Raja dalam hidup kita. Jika kita memaknai ini dengan benar, saya percaya bahwa yang namanya sukacita, damai sejahtera akan datang dalam hidupmu. Karena itulah yang akan bersifat kekal. Sebanyak-banyaknya harta yang kamu miliki, sehebat-hebatnya usaha yang kamu punya, setinggi-tingginya jabatan dalam pekerjaan yang kamu miliki, tidak akan ada artinya kalau engkau kehilangan nyawamu. Yesus mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada prioritas kita. Sebelum kita memiliki itu semua, karena sebelum kita memiliki itu semua, kita cuma berpegang pada satu hal, hanya Yesuslah satu-satunya. Satu-satunya yang kamu andalkan, satu-satunya yang kamu selalu cari. Mengapa sekarang setelah memiliki itu semuanya, kamu mencari yang lain? Bahkan pada waktu engkau berada di dalam tekanan, begitu rupa, engkau tidak datang kepada Tuhan. Engkau mencari motivator-motivator ulung, engkau mencari pelajaran-pelajaran ulung, mengikuti banyak sekali, mencari-cari kesempatan. Saudara, saat ini waktunya Anda duduk diam. Menunggu sampai tercurahnya hikmat dan wahyu itu datang kepadamu. Sama seperti para murid yang diminta untuk menunggu di Yerusalem sebelum melakukan sesuatu. Jangan terburu-buru. Jalan Tuhan selalu yang terbaik. Tapi tunggu waktunya. Saudara akan mendapatkan hikmat. Kalau saudara berjalan di dalam kebenaran Dia, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ini hanya sementara dan ini cuma sebentar kok. 2 bulan lagi saudara akan menemukan, paling lama saudara akan menemukan lagi hikmat itu. Saudara bisa melakukan sesuatunya itu dengan cara yang baru, yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang paling benar untuk menyatakan kemuliaan Dia. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan punya kepentingan di dalam apapun yang kamu kerjakan. Karena kamu adalah anaknya. Kamu adalah murid-muridnya. Kamu yang mewartakan Injil. Kamulah yang mewartakan kebangkitan dan kematian Dia. Kamulah kabar baik itu. Tetapi kita harus melekat di dalam Yesus. Kita harus membangun hubungan intim bersama dengan Dia. Datang kepada Tuhan. Seperti dulu pertama kali kita belum memiliki itu semua. Seperti dulu di saat kita tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi. Pekerjaan kita, usaha kita, kesibukan di dalam keluarga kita, atau yang lain. Jadi jangan justru merencanakan hal-hal yang tidak perlu. Bingung kapan ya ini pandemi berakhir? Sudah pengen liburan lah, nanti akan begini, nanti akan begitulah. Itu tidak salah, itu baik-baik saja, itu boleh. Tetapi ingat, bukan itu yang menjadi prioritas utama. Justru kita harus mencari kembali jangkar kita pada waktu kita datang dan Tuhan menghampiri hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk
mereka datang kembali kepada Tuhan dan meninggalkan semua berhala itu. Supaya Bapa kita di surga itu memberikan kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita semua, roh hikmat dan wahyu, yang terutama untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kalau ada pemahaman saudara yang dahulu mengenal Yesus Kristus dengan cara yang tidak benar, ini adalah waktu untuk merevisi itu semua. Kalau ada yang berpikir bahwa yang namanya penyertaan Tuhan atau kuasa Tuhan itu nyata, kalau pekerjaanmu diberkati, kalau usahamu itu terus naik, kalau uangmu banyak, kalau tidak ada masalah dalam hidupmu, kalau tidak ada masalah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Saudara, hari ini waktunya revisi. Tuhan tidak pusingkan dengan hal itu. Yang Tuhan pusingkan, yang Tuhan garap dalam hidupmu adalah keselamatanmu. Supaya kamu bersama-sama dengan Dia nanti memerintah di dalam langit yang baru, bumi yang baru. Itu adalah tujuan Tuhan datang ke dunia. Jadi jangan gantungkan atau jangan hubungkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan secara linear, ditarik garis lurus, berbanding lurus dengan kenaikan hartamu, dengan kenaikan pekerjaanmu, dengan kenaikan usahamu. Itu adalah pemikiran-pemikiran dunia. Bahwa kalau kita sekarang sedang menderita di tengah kesesakan, bahwa sekarang kalau misalnya ada di antara kita yang sakit, berarti Tuhan nggak bekerja dalam hidup kita. No, itu semua adalah pengertian yang salah. Bahwa kalau kita miskin dan tidak punya apa-apa, maka itu adalah orang yang terkutuk, yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu adalah pemahaman yang keliru. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia punya rencana bagi setiap kita masing-masing. Dan kita tidak perlu membandingkan antara pribadi lepas pribadi. Yang harus kita perbandingkan adalah kehidupan kita yang dahulu dengan yang sekarang dan yang akan datang. Apakah kita semakin mengenal Tuhan? Apakah buah-buah roh itu semakin nyata dalam hidup kita? Dan jika ada di antara kita di mana Tuhan memberkati kita dalam hal-hal duniawi, saudara harus ingat bahwa itu diberikan supaya saudara menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi kalau engkau mempunyai harta yang banyak, itu adalah berkat Tuhan. Dan sebagian besar itu adalah titipan untuk saudara bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukan untukmu sendiri. Saudara masih ingat peristiwa mana dari surga? Di mana Tuhan memberikan berkat tanpa orang berusaha. Orang-orang Israel itu tanpa berusaha dia bisa makan dengan mana dari surga. Pada waktu mereka simpan mana itu oleh karena keserakahan, oleh karena ketakutan bahwa besok nanti nggak bisa makan lagi. Jadi mereka simpan. Saudara tahu apa yang terjadi? Mana itu busuk. Sama seperti apa yang kita miliki saat ini. Kalau apa yang kita miliki saat ini tidak digunakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu akan menjadi pembusukan, saudara. Jadi kalau hidupmu yang Tuhan sudah beri, diberikan pengetahuan, diberikan kepandaian, diberikan talenta, entah menyanyi, entah bermain musik, entah membantu orang dengan tenagamu, tapi kau sia-siakan dan kau gunakan dengan sesuatu yang tidak baik, itu akan menjadi pembusukan dalam hidupmu. Apapun yang kita miliki, yang tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, pasti akan busuk. Karena kau menyimpan itu untuk dirimu sendiri. Padahal Tuhan menjanjikan bahwa anugerahnya itu baru setiap hari. Baru setiap hari. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, dia selalu akan menunjukkan pintu kok. Percayalah kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutupnya. Tidak ada satu kuasa pun dunia ini, bahkan roh-roh jahat yang akan bisa menutupnya. Tidak ada satupun kuasa roh jahat yang akan sanggup menyongkel
hidupmu. Yang perlu kita lakukan adalah hidup benar di dalam rencana Tuhan. Berusaha untuk tetap hidup secara kudus, tidak memberhalakan apapun yang kita miliki. Dengan cara apa? Hati kita tidak terpaut kepadanya. Hati kita selalu untuk Tuhan. Jadi kehidupan kita, iman kita kepada Yesus Kristus tidak tergantung dari apa yang kita miliki saat ini. Kalau imanmu masih tergantung dari apa yang kamu miliki saat ini, saudara perlu kembali mengerti tentang yang namanya seperti yang tertulis dalam kitab Efesus, yaitu mengenal Dia dengan benar. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Mereka hanya membutuhkan tangannya, uluran bantuannya, kemurahannya, tetapi mereka tidak mencari hatinya. Saudara, hari-hari ini Tuhan menyatakan kepada kita semua untuk mengenal Dia dengan benar. Yang saudara lakukan hanya datang kepadanya dan meminta roh hikmat dan wahyu. Pada waktu saudara mendapatkan roh hikmat dan wahyu itu, saudara akan mengenal Dia dengan benar. Dan saat itu, saudara akan dibukakan pintu di dalam kehidupanmu di dunia ini. Percayalah, kehidupan di dunia ini Tuhan juga perhatikan. Dia tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Tapi yang Dia minta adalah engkau mencari Dia lebih dulu dan memprioritaskan Dia di dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan satu ayat yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 25. Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, berapa lama kita mengenal Tuhan? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun? Pemazmur menyatakan bahwa dia dahulu, ditulis oleh Daud, pada waktu dia dahulu muda, sampai sekarang dia menjadi tua. Dia nggak pernah melihat bahwa orang benar itu ditinggalkan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah menjadi orang yang benar di mata Tuhan? Bukan orang yang benar di mata manusia. Saudara, manusia boleh saudara tipu. Dengan topeng yang baik, dengan topeng yang rohani. Atau sebaliknya justru saudara memakai topeng yang busuk. Saudara memakai topeng penjahat. Mana yang saudara pilih? Saudara memakai topeng penjahat tapi di dalammu adalah engkau orang yang baik dan orang yang benar. Atau saudara memasang topeng yang rohani tapi sesungguhnya engkau bukan orang yang benar. Yang paling baik adalah jadilah dirimu sendiri. Apapun itu. Tuhan terima kamu apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau kamu menjadi apa adanya. Maka berusahalah untuk menjadi orang benar. Tanpa kamu meninggalkan jati dirimu. Tidak perlu merubah apa yang ada di tampak di muka. Tidak perlu merubah penampilan, tidak perlu merubah gaya bicara. Tidak perlu merubah apapun supaya kita dipandang sebagai orang benar. Yang perlu tahu bahwa saudara hidup benar adalah Tuhan, Bapa di surga. Dan kalau engkau sudah berjalan dalam kebenarannya, engkau menjadi orang benar, percayalah. Karena dari zaman dahulu, zaman Daud hidup, tidak ada manusia yang benar itu ditinggalkan. Bahkan janji Tuhan menyatakan bahwa anak cucunya pun tidak akan pernah minta-minta roti. Artinya bukan hanya kehidupanmu yang Dia urus. Anak cucumu pun Tuhan perhatikan. Berkali-kali Tuhan selalu menyatakan, oleh karena nama bapakmu Daud. Jadi di saat anak-anak Daud, keturunan-keturunannya, Salomo dan seterusnya, melakukan berbagai macam kejahatan, Tuhan masih memandang Daud. Kalau engkau hidup benar, engkau berjalan dalam kebenaran firman, engkau selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, apapun yang kamu alami saat ini,
itu adalah sementara. Hanya untuk kita duduk diam mencari Tuhan, supaya kita lebih mengenal Dia dengan cara yang benar. Itu tujuannya. Dan setelah masa pandemi ini selesai, akan ada perbedaan yang jelas antara anak-anak dunia dan anak-anak Allah. Saya ulangi. Setelah masa pandemi ini selesai, akan jelas perbedaannya antara anak-anak dunia dan anak-anak Allah. Jangan sia-siakan waktumu. Ini adalah waktu yang berharga untuk kita mengenal Dia dengan benar. Mintalah roh hikmat dan pewahyuan. Dia akan menunjukkan jalannya kepadamu pribadi lepas pribadi. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu pegang janjinya, selalu percaya dan imani bahwa Roh Kudus, Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kamu saat ini hingga selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kenalilah Tuhanmu dengan cara yang baru, dengan cara yang benar. Mintalah roh hikmat dan wahyu kepadanya. Dia pasti akan berikan dengan cuma-cuma. Itulah yang akan menyelamatkanmu melalui peristiwa ini. Engkau akan menjadi pemenang pada waktunya. Jangan pernah pertanyakan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah ragukan. Ingat-ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Itu adalah jangkar bagimu. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dan janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya
Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan suara-Mu pada setiap kami melalui kebenaran firman yang kami dengar. Roh Kudus, berikan hikmat dan pewahyuan pada setiap kami. Untuk kami boleh mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus, dengan cara yang benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, hikmat, dan pengertian, sehingga kami boleh memaknai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah dalam rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, proteksi setiap kami, proteksi setiap jemaat-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengambilnya daripada Tuhan. Karena kami semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jauhkan segala pencobaan, jauhkan segala pemikiran-pemikiran yang keliru daripada kami. Tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Kasih karunia-Mu kami percaya akan tercurah sekali lagi dalam hidup kami. Anugerah-Mu akan terus terjadi dalam hidup kami. Dan rencana-Mu yang indah itu akan tetap tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya di saat ada satu pintu yang tertutup, Engkau sudah membuka dan menyiapkan pintu-pintu yang lain bagi setiap kami, untuk kami terus berjalan di dalam kehidupan ini, menjadi pemenang-pemenang kehidupan, menjadi pemenang-pemenang yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, bahwa setiap kami bersama-Mu Tuhan, menjalani kehidupan ini. Terus pegang erat tangan setiap kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga tercurah melimpah di dalam setiap kehidupan kami, jemaat-jemaat-Mu hari ini, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati. Mari kita sama-sama katakan, amin.